Tapi hari ini kita nggak mancing. Hari ini kita mau berangkat ke Jogja. Nah, insya Allah bulan depan kita mau umroh ya Pak ya. Pak, loh, nih Pak Bos, Pak Bos. Kita hari ini kita mau libur ke Jogja. Mudah-mudahan selamat sampai di di tempat tujuan. Amin, ya dan kembali ke Jakarta. Ini Om Roni tuh yang diberi cadangan. Tadinya saya di Jogja saya nggak mau ya kan. Saya keburu pusing lihat Cipali ya kan. Bang Yam, Jogja, Wonogiri, Pacitan. Iya. Oke. Banyak Pak. Oh iya, sampai tujuan. Babe ya kan. Ya, mudah-mudahan. Jadi nanti setelah kita sampai Jogja, kita balik ke Jakarta. Dalam beberapa hari kita langsung mancing. Jadi kita mancing bersama. Rutenya Jogja, Wonosari, Pacitan, Wonogiri. Oh. Ini kita sekarang sama Bapak sama Ibu, Mas Arif ya, bos muda, dua-duanya ikut ya. Alhamdulillah ya kan. Keluarga. Nanti kita ngerasain dingin di sono dah ya kan. Mantap. Ya mudah-mudahan Ada yang ngerasain di prank nggak? ada Pak. Ya mudah-mudahan kita selalu selamat sampai tujuan. Amin. Kembali ke Jakarta ya. Amin. Ya dan itu juga di jalan selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, ikuti terus. Inilah kita ya kan, di Empang kita ketawa, di mobil ketawa, nggak ada tempat untuk ketawa buat kita. Jadi ketawa itu memang buat kita sehat. Tol Kukusan. Nih kita kok disopir sama bos, saya bingung ini. Nah, Iya, seharusnya saya yang nyopirin sama Pak Bos. kurang enak apa ya? Kurang enak apa emang benar? Tinggal duduk manis. Nih, Ikut bawa dompet. saya nggak bawa dompet, cuman bawa KTP. Di awalnya tol Kukusan. Kalau tadi Iya, saya jadi ngeprank bini saya tadi. masih di tol Kukusan. Assalamualaikum. Masih arah jauh. Om Roni baru jalan nih. Aduh, Re. Mana ada truk tuh, Pak? Nggak kelihatan ya, Pak? Hujan deras. Ini dalam perjalanan kali ini kita memang hujan deras, jadi tol ini kelihatan gelap ya. Kali kita mau menuju ke rest area dulu, Om Mem ya. Siap. Oh, rest area 102. rest area 0102 Cipali. Ini orang banyak bilang ini tol paling bosen ini ya, karena panjangnya ya, panjang lurus. Ini ya, Cipali ini Bang, tol Iya. Trans Jawa. Tol Trans Jawa. Sampai Surabaya. Nanti kita lain kali. Sekarang Cipali, kita Suramadu tembus ya. Mudah-mudahan. Mau. Oke, kita baru masuk tol Cipali ya. Mungkin belum ada seperempatnya nih. Jadi karena hujan ya, cukup deras. Dan juga saya lagi melihat sopir-sopir saya ini. Tolong kalau ngantuk ya. Siap. Bos. Ya, Mas Iput ya. Kalau ngantuk jangan sungkan pesan kopi. Liong udah siap, Liong. Ya, sekali-sekali jadi juragan ya kan. Jalan Bengkok mana Jalan Bengkok? Jalan Bengkok nggak tahu. Dia mau ikut ini nggak jadi di Empang nih ya. Mungkin ke Alek. Jadi sekarang kita lagi banjir nih katanya di Alek, kita jalan-jalan dulu. Jalan dulu lah, refreshing, healing. Jangan lupa nanti kalau ada lapangan golf kita mampir sebentar ya. Ikuti terus. Jadi dalam perjalanan kita ini selalu diguyur hujan ya, dari awal ya diguyur hujan. Jadi lumayan deras ya, kebetulan memang musim penghujan kali ya. Jadi kita lari di kisaran 60 sampai 80 Om ya. 80 lah ya. Karena menghindari slip, karena di suasana banjir atau hujan seperti ini jalanan pun licin ya. Tadi Ada kan tersiram Bapak hujan. ngerem duduk begitu. Ini enak nih ngerem ini. Tadi dudutan, Bos. Alhamdulillah sudah sampai Purwokerto kita nih. Ya, jadi dikit lagi ya kurang lebih 2-3 jam lah perjalanan kita sampai Hujan udah berhenti. Purwokerto. Jadi tadi kita diguyur hujan di tol Cipali ya, Ya. Bang Yam. Terus kita diguyur hujan lagi keluar Cipali. Sekarang kita alhamdulillah nih. Setengah jam lagi nyampe area lagi. Purwokerto. Welcome to Purwokerto. Oke.
mobil maksudnya di rest area gitu loh maksudnya gitu loh. Baru kali ini kita ya perjalanan jauh. Sampai nggak kita nempuh 1000 kilo? Lebih ya? Sih enggak. 1000 nggak ya? Antara 600-an lah. 600 ya. Kita ini disiplin banget ya. Disiplin. Nggak ngopi, nggak merokok sepanjang jalan. Ya. Betapa hebatnya Sehat, ya. Om. Sehat. Penting sehat ya kan. Emang Kansas City luar biasa nih, nggak tanggung-tanggung, jalan-jalannya jauh banget. Ya. Mobil si bos depan. Ya. Jauh mobil bos model di depan loh. Jadi Kita ngintilin. kita jam sedikit, kita ngikutin. Kita jam sedikit. Menuju Wonogiri. Bos muda mobilnya nih. Oke, lanjut. Semarang. Kita udah sampai di daerah Semarang nih. Kalau dia mah, Ini mobil bos muda di depan main kejar-kejaran Fortuner. belakangnya nggak begitu terang ya bos. Seru juga. Iya. Kita lanjut. Tetap jaga fokus. Oke, alhamdulillah nih kita udah sampai gerbang tol Kali Kangkung. Ya, jadi ya kurang lebih 2 jam lagi lah. Kita sampai tempat tujuan. Nah, ini dia tol Kali Kangkung. 2 jam tol kali ini ya. Kangkung. Ini udah keluar tol nih teh. Keluar tol. 450 kilo. Mantap. Oh, udah keluar Jadi nyambung lagi nggak? 2 jam lagi sampai udah. Enggak Udah. nyambung. Enggak. Itu bannya ngapa mobil? Pegangin aja belum. alhamdulillah nih kita udah sampai di gerbang tol Kali Kangkung. Oke, kita lanjut terus. Oke, kita udah sampai di Salatiga ya. Iya. Om Roni ya, di Boyolali nih kabut udah mulai turun karena sekarang kita di puncaknya nih. Ini di antara lereng Gunung Merbabu. Iya. Di antara lereng Gunung Merbabu ini kabut udah mulai turun. Sebetulnya dalam kondisi ini cuma satu yang ini ya. Yang bikin kita semangat, kopi liong ini nggak ada gitu. Jadi saya juga perasaan juga sama sopir, belum kena kopi ngeri ngantuk-ngantuk juga. Tapi keren nih, sopir kita handal nih kan. Handal. Jadi di Empang handal jadi sopir handal. Ini masih food. Liongnya mana maksudnya? Ada di tas. Tenang aja. Ono mobil ono gua. Depan. Di mobil ono. Dingin banget ini. Dingin banget ya. Iya. AC. Iya. Alhamdulillah kita udah sampai nih. Nih, kita udah diberi hidangan soto ya. Nih Bapak udah Sampai di siap, udah sampai di Wonogiri. Makan malam. Makan malam. Soto. Iya. Mantap. Nih, alhamdulillah sehat semua. Kita udah ketemu sama Mbah tuh. Mbah lagi di dalam sama Ibu. Alhamdulillah sehat. Saatnya kita makan malam. Suasana pagi di Wonogiri ya. Jadi ini suasana pagi. Ini pukul jam 6 pagi. Nanti setelah istirahat kita akan lanjut ke Jogja ya. Tempat kita menginap di hotel ya, Hotel Arjuna. Suasana di rumah Mbah nih masih asri banget. Jadi udaranya pun masih segar. Ini suasananya. Mas-mas lagi pada ngopi. Pak De, seger banget Pak De ya. Nah, Pak De ya. Alhamdulillah Pak De sehat. Semoga bawah Pak De ya. Jadi suasananya emang bener-bener mantap ya. Udah nih udah juga ada beberapa rumah. Jadi banyak pohon-pohon jati ya, hutan jati.
Apanya Pak? Ayo dong, dimakan dong. Bang Yam, ayo dimakan. Saya habis lihat ke bawah, jadi ini tempat masih asri banget. Udaranya masih segar. Cuma kan masih ada pucat kedinginan. Bang iya, matanya rada merah nggak bisa tidur. Ayo. Pagi jam 5. Iya, Bapak nih. Kayak di Eropa, Pak. Iya, kita Pak. Ngebul. Masih asri banget Pak, mantap. Saya udah ke bawah tadi. Udah ngeliat ini. Oke, ikuti terus. Setelah kita istirahat di Mas Imbah, kita sarapan, minum kopi, sekarang kita OTW ke Pacitan. Ya, suasana di perjalanan seperti ini. Tadi malam kita nggak sempat ngelihat ya, suasana bukit, bawah hutan. Dan sekarang kita bisa lihat langsung. Liburnya 19. Pacitan, Telang Ria. Kita mampir dulu ke Pantai Telang. Jadi menyegarkan suasana sedikit. Nih pantainya, si pantai. Pantainya. Om, bawa joran nggak? Joran nggak bawa, Pak. Kita mau coba casting di laut ya. Ntar nyewa aja di sini. Nyewa aja ya. Kalau mau ini. Ini namanya Pantai Telang Ria. Pantai Telang? Telang Ria. Ya, mantap nih. Pengalaman berharga buat saya, baru pertama kali sini. Pak, kita mau casting di laut nggak Pak? Ya, kita refreshing dulu nih. Refreshing dulu. Telang Ria. Telang Ria. Telang Ria kita beli ini nih. Ya. Ini mau tambah dikit gitu ya. Ini cumi. Wih, udah mantap. Siput. Jadi nanti kita makan bersama di pantai Pak ya. Ya. Ibu mau naik kuda no? Ada. Wah, kuda sering naik di sana juga ada. Ayo kita mendekati lokasi pantai Telang Ria. Jadi pantainya nggak komersil kayak pantai-pantai yang lain ya, karena masih banyak sesi perbaikan. Untuk mungkin biar terlihat lebih bagus, masih banyak kerapihan. Simba sama Bapak udah mulai jalan ya, mantap. Kalau tadi kita mampir Pantai Telang, sekarang kita mampir lagi di Gua Gong. Jadi batu ini unik ya. Batu-batu ini unik. Kalau kita tabuh bersama, dia seolah-olah seperti batu suara gamelan gitu ya, atau gong. Ini pertama kali saya kesini, ini udah disebut. Ini dia, selamat datang di Gua Gong. Welcome to Gua Gong Pacitan. Gun, kencing lagi. Buat kencing. Jadi coba. Ini salah satu larangan yang saya sangat suka ya. Jadi kita dilarang menembak burung ya, kawasan konservasi Geopark Gunung Sewu. Mantap ya. Semoga di tempat yang lain akan seperti ini. Mari kita jaga kelestarian mereka atau burung-burung di alam ya, karena itu adalah warisan buat anak cucu kita. Ini suasana ya, memang benar-benar hutan, benar-benar hutan ya, hutan dan juga pegunungan. Makanya jangan coba-coba naik gunung Pak. Biasa nih Bapak udah kelelahan ya kan. Lelah ya Pak, harus semangat Pak, bersehat. Lanjut Pak, pelan-pelan, tangga agak licin, dengkulnya nggak usah dipegang Pak, lutut terus Om nyantai dong, yang semangat naik jangan kayak ini. Sadeng mau kepleset. Wah ya, ini ada pakai tangga, kalau ada tangga lebih parah ini. Lanjut terus. Banyak banget Gun. Payah pada lemah ya kan, lemah semua. Belum 300 anak tangga udah lemah-lemah. Di sini dia penyeman center.
Oh, Penyewaan center. oh, center buat di dasar gua ya. Penerangan. Penerangan ya. Gelap soalnya, gelap. Ih, Om, ini kan masih muda, lu juga kalau nggak kuat. Masih muda lu nggak kuat nanya. Kecil. Om, udah nggak usah pura-pura dah, gue bilang nggak kuat aja. Ya. Aduh, aduh. Oh bang yang pakai kipas. Kipas. Butuh kipas. Jadi sebelum masuk gua kita menyiapkan senter untuk penerangan ya. Karena kan di dalam juga nggak ada aliran listrik. Nggak ada aliran listrik. Juga nggak ada gardu PLN. Jadi tetap gelap dalam gua ya. Nih. Ini kita masak sama mbaknya kok. Ini si Mas sama Mbak juga mau ikut juga ya. Udah biasa gelap-gelapan pakai gelap juga, lanjut ya. Oke, kita masuk ke dalam dasar gua ya. Nah. Ya, depan-depan yang belum tahu. Yang pakai baju itu tolong jangan. Ya. Oke. Monggo. Satu lagi. Ya, depan. Ini sebetulnya dulu dasar laut mungkin ya. Jadi ini tetes-tetesan air ya. Subhanallah ya kan. Enggak, saya Bu ini aja ya, bisa Bu. Kita di ruang satu yang di atas namanya stalaktit, yang bawah namanya stalagmit. Jadi stalaktit yang di sini itu menetes masih aktif, jadi masih menetes. Jadi setiap tetesnya itu dalam jangka 10 tahun sampai Ini kita dikasih petunjuk ya. 10 tahun Mbak? 10 tahun 1 cm. 10 tahun 10 cm bagi gue. Satu senti. Oh 1 tahun 1 cm. Jadi 10 tahun 1 senti. Kalau di sini jenis batunya batu kapur atau batu karang, tapi nanti di dalam itu jenis batunya beda-beda. Ada marmer, ada kristal, ada onyx. Tidak boleh bawa merlewel loh. Iya. Nggak boleh. Boleh karena- motes loh. Nggak boleh motes ini satu. Jadi kita boleh pegang, tapi jangan sekali kita mematahkan atau mengambil sedikit pun ya, karena ini sangat terjaga ya, sangat terjaga dan juga sangat dirawat. Jadi buat teman-teman yang masuk itu harus pakai pemandu ya. Ini emang luar biasa nih. Ini ada orang lagi. Ada orang lagi ke dalam. Ini lebih keren lagi nih. Kita terus masuk ya. Jadi seolah-olah batu ini dibentuk ya, padahal ini jelas alam yang membentuk. Jelas alam yang membentuk. Ya inilah kuasa Allah ya. Jadi jelas-jelas ini alam yang membentuk, bukan dibentuk oleh manusia. Sekali lagi ini batu tidak dibentuk oleh manusia ya, dibentuk oleh alam. Ini salah satu kebesaran Allah ya. Dan di bawah pun sangat curam. Jadi ini benar-benar menakjubkan, indah, dan juga saya tidak bisa berkata apapun untuk melihat semua ini di sana-sana sempurna.
mbaknya. Udah. Kayak penasaran. Cukup sampai sini. Kalau nggak itu turun. Sini cuma nganterin lu. Jadi style mampir sama onyx. Jadi ya onyx dia itu tembus cahaya. Jadi kalau semakin di bawah itu seperti kain-kain. Jadi ketika kita ada di ruangan gua ini, kita selalu diberitahu oleh pemandu ya. Ini awal temukannya tahun 1924, tapi dibangun dari tahun 95. Penemunya siapa, Mbak? Jadi pertama kali yang menemukan tahun 1924 itu pertama kali dua orang kakek yang bernama Mbak Toyo Sinto sama Mbak Jogorejo. Jadi ceritanya dua orang kakek itu dulunya sedang mencari air karena di saat musim kemarau panjang, musim panas. Jadi kakek itu mencari air secara tidak sengaja. Dia masuk ke sini menemukan ada 4 mata air atau 4 sendaman karena sudah tidak. Pada air yang nggak keluar dia tutup maka ditutup kembali karena Ditemukan tahun berapa sih, Mas? 1924. 1924 Dua ya. orang Mbah Jo sama Mbah Noyo itu gitu. mencari mata air. Ah. Di zaman Sebetulnya ini nggak sengaja juga Mas ya ditemukannya ya. dulu, emang tanpa Mbah Noyo sama Mbah Noyo itu udah tahu kalau dia ada gua kan. Dulu sini musim kemarau panjang sini mencari mata air. Oh, iya, Dua iya. orang itu ngambil air dari sini. Ah. Nah, pas dia mau meninggal, tinggal sama cucunya tahun 95 itu, di sini ada gua bagus gitu. Oh gitu. Dan waktu itu kan gua Tabuan di Ah. sebelah sana, Iya. itu kan untuk wisata rame. Nah, akhirnya sini ikut buka, ternyata dalamnya ya udah seperti ini, alam semua, tapi masuknya baru pakai apa? Tambang. Tambang, iya. Yang ini buatan, tangga-tangganya ini. Oh buatan ya. Tahun 96 itu. 196. Heeh. Ini baru aja kita ngomong sama bertanya-tanya sama pembantu Gua Gong ya. Karena kita ingin tahu lebih jauh lagi. Ayo kita terus. Jadi kabarnya ini ditemukan oleh ini ya, hanya 2 orang di tahun 1924 ya. Jadi awalnya mereka berdua mencari mata air karena mungkin di tahun itu ini ya musim kering. Prosesnya seperti itu. Oh iya. Ya kan, Mas ya? Iya, jadi dia tetes dia tumbuh Mas ya. Itu kan butuh tahunan ya. Betul ya. Mas, ini dari depan lubang sampai ke dasar diberikan berapa meter nih Mas? Kita 300 meter sampai di ruang 5 di depan. 300 meter sampai Di ruang 5 depan. ruang 5 ya. Paling bawah sendiri. Oh, paling bawah sendiri 300 meter Mas ya. Oh ya, makasih banyak Mas. Ya sekali lagi kita benar-benar takjub ya dengan ciptaan alam. Ini sangat luar biasa. Tiga 300 meter ya. Ini baru kedalaman 300 meter Bang ya. Nah, itu dia makanya. Kalau kita nerusin nggak mungkin juga ya. Nggak apa-apa. Ayo. Keren tuh, cakep tuh. Cakep kamu udah foto begini ya. Ada foto di sini nih. Iya, 300 meter baru separuh perjalanan Mas ya. Iya. Iya. Maksudnya gitu, pertama kali menyusuri sampai sedasar-dasarnya gitu kan, itu butuh berapa jam? Sekitar itu masuk sekitar jam 7 pagi, keluar dari sekitar setengah 3. Itu kan dulu main kayak gini. Iya, jalannya, betul. main-main kayak gitu. Masih Pakai mera- tambang. masih Kita meraba-meraba pakai tambang. kali ya, masih Jadi meraba-meraba. keluarnya mengikuti tambang itu lagi. Oh gitu, Kan iya yang iya gelap iya. buta belum kelihatan. Iya, iya, Cuma iya. pakai obor zaman dulu. Oke Mas, sebetulnya waktu menyusuri itu buat tangga ada Lalu rasa. habis itu bareng-bareng berdiri aja. Tengah-tengah cuma sendirian. Berdiri tengah-tengah. Kedalaman 300 meter ya, baru separuhnya. Baru separuhnya kita masuk.
Ini kalau kita telusuri ya terus sampai ke dalam, ini kita nggak mungkin ya, karena pertama waktunya nggak dapat. Jadi kita hanya di 300 meter saja ya. Apa namanya? Kemuliaan. Om ya, Om Roni? Kemuliaan. Kemuliaan. Kesejahteraan. Biar mulia. Biar Ini airnya walaupun kemarau nggak habis. Kalau untuk kemarau panjang dia airnya surut, Pak. Oh, surut. Kalau musim hujan dia penuh sendiri lagi. Jadi ada ruang-ruangan yang dilarang ya, karena medannya untuk memasuki sangat sulit ya. Medannya agak sangat sulit mungkin ya. Jadi sampai sekarang masih dilarang. Situasinya aja memang panas, Pak. Ini aja keringetan di sini dong. Jelas kita keringetan karena kemungkinan karena kita di bawah 300 meter ya, di dasar lubang gua ya. Jadi oksigen tidak mungkin untuk kita kurang aja, jadi kita agak-agak keluar keringat. Jadi dia genangan airnya. Ini dia kenapa disebut gua gong, jadi dia memang seperti gong ya. Jadi kalau gamelan itu gong, suara gongnya ya. Oke, stop ya. Ada sudah apa? Ada sudah apa, Man? Berdiri ya. Iya, betul, naik. Iya, enggak apa-apa, Man, Bur. Bentuknya nggak seperti gong dan juga dia mengeluarkan air nih ya. Hati-hati, cukup curam ya tangganya. Konsentrasi. Cukup 300 meter aja. Petualangan kita di apa? Di Gua Gong. Karena 300 meter di kedalaman dasar gua kita udah kelelahan. 300 meter. Oke. Sekarang kita kembali keluar ya, keluar gua. Karena napas saya juga udah agak tersengal-sengal ya, karena di dalam gua itu kita butuh oksigen yang banyak, sedangkan di gua itu oksigen kita agak berkurang. Hampir sampai ya di mulut gua. Oke. Hanya dengan 300 meter, ngos-ngosan. 100 kali 2 600. 600. Naik turun. Ngos-ngosan. Enggak. Lelah juga. Mbak, terima kasih banyak Oh iya, atas sama-sama. Terima kasih Pak iya. atas kunjungannya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wah, menarik Mbak, menarik banget ya. Terima kasih banyak keterangannya semua Mbak ya. Iya, sama-sama. Siap Mbak. Ini para pemandu. Mantap. Mas ya. Saya sampai ngos-ngosan. Wih, udah minum jamu belum jamu. Kon jamu aja. Bu, iya Bu. Saya nggak minum jamu Bu. Pak, lumayan Pak, 300 meter udah ngos-ngosan. Saya sehat udah. Iya. Gua nyampe. Oke. Sampai. Nah. Petualangan kita di Gua Gong hanya cukup 300 meter aja ya. Lain kali ada kita lanjut, ikuti terus petualangan kampung, semoga bermanfaat.